Selamat pagi buat peserta didik kami seluruhnya. Salam sehat buat kita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi tekanan zat padat. Ya. Nah, mungkin kalian pernah mendengar yang namanya tekanan. Bisa itu dilakukan terhadap segi psikis ataupun dunia nyata, ya. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan tekanan itu, biar tidak bingung, kita bisa lihat di sini dari tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama kita harus paham dulu apa itu definisinya, ya. Kamu harus tahu pengertiannya. Nah, yang kedua, apa hubungan dari atau kaitan antara luas dengan benda dengan tekanan. Yang berikutnya, apa yang mempengaruhi tekanan itu dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bisa kita lihat di sini ada, sebelum definisinya ada di sini bebek dengan ayam, ya. Jadi kita bisa lihat kakinya. Kalau kakinya bebek itu punya selaput, ya kan? Nah, sedangkan ayam tidak mempunyai selaput. Nah, jadi di sini kalau peristiwanya, kalau dia masuk ke daerah berlumpur, maka tekanan yang diterima oleh ayam tentu lebih besar dibandingkan si bebek, ya, alasannya karena berselaput. Nah, ini mempengaruhi luas permukaannya sesuai dengan tadi dari tujuan pembelajarannya, ya. Nah, kemudian dikasih contoh yang gambar yang kedua adalah kapak, ya. Nah, jadi kapak ini berfungsi untuk membelah kayu. Jadi kalau dia semakin runcing, maka semakin tajamlah dia atau semakin cepatlah dia untuk membelah kayu. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa membuat kesimpulan sederhana tentang apa definisi dari tekanan itu. Jadi tekanan itu adalah besar gaya yang bekerja per satuan luas permukaan, ya. Ibu ulang sekali lagi, besar gaya yang bekerja per satuan luas permukaan. Nah, jadi satuan dari tekanan itu adalah di sini bisa kamu lihat N per M kuadrat atau Pascal. Jadi P sama dengan tekanan, ada rumusnya, bisa kamu lihat nanti di slide-nya. Dengan rumus tekanan itu pressure, ya. Jadi dalam bahasa Inggris P sama dengan F per A. P itu tekanan, F besarnya gaya, kemudian A luasnya permukaan tekanan. Nah, kemudian kita bisa lihat contoh-contohnya, misalnya di sini ada tekanan yang diberikan kepada balok, ya. Nah, balok itu memiliki berat 200 Newton. Bisa kamu lihat permukaannya runcing, ya. Kemudian yang satu lagi dikasih bebannya 400 Newton, sama-sama juga runcing permukaannya untuk menembus balok kayu. Nah, jadi kita bisa lihat dalamnya kayu itu yang masuk ke balok itu tentu lebih besar yang si 400 Newton dibandingkan yang 200 Newton. Maka persamaannya tekanan sebanding dengan besarnya gaya. Artinya jika gaya tekanan makin besar, maka tekanan akan semakin besar dan sebaliknya. Maksudnya akan semakin dalam menembus balok kayu itu kalau bebannya besar dan sama luas permukaannya. Oke. Nah, kita lihat bentuk-bentuk contoh yang lain, ya. Bisa kita lihat di sini slide-nya A dengan C, ya. Nah, yang A itu gambarnya tumpul, sedangkan yang C agak runcing. B dengan D. Nah, itu T-nya itu yang B runcing, sedangkan yang D-nya runcing tapi di bawahnya tumpul. Nah, ini nanti bisa kamu buat masing-masing definisi kamu. Nah, kemudian kita lihat di sini tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan, ya. Artinya semakin luas bidang tekan, maka tekanannya semakin kecil, ya. Kita ulang sekali lagi, tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Nah, misalnya tadi ini yang 200 Newton, luas permukaannya itu kan runcing. Nah, kemudian di sebelahnya sama-sama itu 200 Newton kan. Cuman
permukaannya si A runcing, sedangkan permukaannya si B tumpul. Nah, tentu yang dia tembus atau tekanan yang masuk tentu kecil. Nah, ini juga bisa kita lihat kalau seorang wanita yang memakai sepatu high heel, sepatu yang berhak runcing misalnya, kalau dia jalan di tanah tentu akan masuk, iya kan, dalam. Sedangkan misalnya satu lagi wanitanya pakai sepatu yang berhak juga tapi tumpul, nah dia akan haknya itu tidak akan masuk ke tanah karena permukaannya tadi tidak runcing. Nah, itu untuk boleh memahami sederhana hubungan dari tekanan berbanding dengan luas permukaannya suatu benda. Nah, jadi dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa memahami dalam aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian bisa dipahami materi yang singkat ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.